Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perkembangan emosi dan perkembangan sosial anak SMA, SMK, MA yang beranggotakan Periadi, Yanur. Ya, isi PPT ini yang pertama yaitu pengertian perkembangan emosi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan upaya orang tua dan guru mengembangkan emosi remaja. Yang ketiga, yaitu pengertian perkembangan sosial. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Yang kelima, upaya menumbuhkan perkembangan sosial remaja dan upaya guru mengatasi masalah perkembangan sosial remaja. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Perkembangan emosional terlihat dalam hal-hal seperti bagaimana remaja mampu untuk memberikan kesan yang baik tentang dirinya, mampu mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, berusaha menyertakan diri dengan lingkungan, dapat mengendalikan perasaan, dan mampu mengungkapkan reaksi emosi sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada, sehingga interaksi dengan orang lain dapat terjalin dengan lancar dan efektif. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosi itu yaitu keadaan kejiwaan seseorang murid atau siswa yang mewarnai tingkah lakunya, yang dapat dilihat bagaimana siswa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu mengekspresikan emosi yang dia miliki dengan tepat. Ya. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan upaya orang tua dan guru mengembangkan emosi remaja. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu merasa tidak terpenuhi kebutuhan fisik mereka secara layak sehingga timbul ketidakpuasan, kecemasan, dan kebencian terhadap apa yang mereka alami. Yang kedua, merasa dibenci, disia-siakan, tidak mengerti, dan tidak diterima oleh siapapun termasuk orang tua mereka. Yang kedua, merasa lebih banyak dirintangi, dibantah, dihina, serta dipatahkan daripada disokong, disayangi, dan ditanggapi, khususnya ide-ide mereka. Yang keempat yaitu merasa tidak mampu atau bodoh. Jadi faktor eksternal ini yang ada pada diri siswa tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu di sini orang tua atau guru memperlakukan mereka seperti anak kecil yang membuat harga diri mereka dilecehkan. Yang kedua, terlalu banyak dirintangi daripada disokong. Yang kedua yaitu disikapi secara tidak adil oleh orang tua. Yang ketiga, merasa kebutuhan tidak dipenuhi oleh orang tua padahal orang tua mampu. Yang selanjutnya yaitu upaya orang tua dan guru mengembangkan emosi remaja. Orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam lingkungan anak hendaknya dapat menjadi model dalam mengekspresikan emosi-emosi negatif sehingga tampil di
tampilannya tidak meledak-ledak. Maksudnya di sini orang tua dan guru dan orang dewasa lainnya dapat menjadi perantara atau mencontohkan bagaimana cara mengekspresikan emosi-emosi negatif tersebut dengan baik tanpa meledak-ledak. Contohnya emosi marah, bagaimana cara mengekspresikan emosi marah tersebut tidak berlebihan. Yang kedua, adanya program latihan beremosi baik di sekolah maupun keluarga. Misalnya dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang tidak berjalan sebagai mestinya. Yang contohnya di sini seperti seorang anak ingin masuk SMA favoritnya, namun tidak lulus, tidak masuk, sehingga di keluarga bisa memberikan pelatihan emosi tersebut seperti menjadi memotivasi dia agar bisa mencoba lagi. Yang ketiga, mempelajari dan berdiskusi secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan emosi negatif dan upaya menanggapi secara lebih baik. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peredi dari kelompok 3 SMA, SMK, dan MA. Nah, kami kelompok 3 membahas tentang perkembangan emosi dan perkembangan sosial. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, Yanur. Jadi saya akan membahas tentang pengertian perkembangan sosial. Tentang perkembangan sosial gitu. Pengertiannya adalah menurut Elizabeth Harlock, perkembangan sosial adalah kemampuan seorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi masyarakat. Kita bersikap atau berperilaku itu merupakan perkembangan gitu. Saat kita berinteraksi dengan orang itu adanya etika, norma, apakah itu baik dengan orang lain, itu termasuk dalam perkembangan sosial individu gitu, termasuk anak peserta didik SMA. Kita lanjut. Ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu orang tua, sekolah, dan teman sebaya. Nah, di sini mohon maaf kalau ada menyinggung. Jadi status orang tua mempengaruhi hubungan sosial remaja. Status orang tua yang dimaksud adalah status pernikahan. Sebenarnya kami lebih fokus ke sini karena apa? Karena lebih gimana ya? Ini lebih tabu gitu untuk dibahas. Dan yang lain tuh kita udah tahu gitu. Yang lain-lain itu udah tahu. Gini orang tua mengajarkan ini gitu, udah tahu. Jadi kami lebih membahas yang lebih gini, yang lebih baru, dan ini enggan dibahas gitu karena ini sensitif. Jadi ya nggak usah panjang lebar. Jadi salah seorang tua yang dimaksud adalah saat pernikahan tanpa suami atau tanpa istri. Misal ada cerai, mohon maaf, terus ada kematian gitu. Nah, jika remaja wanita hanya dibesarkan oleh ibu, maka hubungan sosial dengan pria kurang lancar karena memiliki perasaan malu yang berlebihan, merasa tidak nyaman kalau berhadapan dengan pria, dan bahkan ada yang bersikap keras terhadap pria. Dia tuh kayak gimana ya, trauma lah anggap gitu, karena misalnya dia nggak punya orang tua, ayah, mohon maaf gitu. Jadi dia berperilaku dengan cara membentengi dirinya dengan orang sekitar. Itu dia merasa ini gitu kurang ajar gitu. Jadi misalnya semua lelaki itu kurang ajar gitu, fuckboy semua. Nah, jadi itu bisa aja mempengaruhi perkembangan sosial si peserta didik ini. Terus remaja pria yang dibesarkan tanpa ayah kurang menampilkan sikap yang tegas dalam berhubungan sosial dengan teman sebaya, terutama lawan jenis. Misal dia itu lebih bersikap feminim, bisa karena
kurang adanya kasih sayang orang tua gitu. Itu mempengaruhi, walau banyak faktor dari orang tua, kami lebih memfokuskannya ke sini. Karena apa? Karena jarang dibahas oleh orang dan sering kali diabaikan gitu. Oke, selanjutnya sekolah. Nah, remaja banyak menghabiskan waktunya di sekolah semenjak berumur 4 tahun. Dengan demikian, sekolah mempengaruhi tingkah laku remaja, khusus tingkah laku sosial remaja. Kita tahu full day, biasanya sekolah itu kan full day, apalagi SMA. Nah, itu seharian itu mereka di situ, pendidik ini di sekolah itu bergaul, berinteraksi, itu pasti mempengaruhi sosialnya, cara mereka itu berteman bagaimana, atau apakah introvert atau extrovert, atau dia itu pilih-pilih apa pendiam. Nah, itu bisa mempengaruhi perkembangan mereka. Terus teman sebaya dijadikan tempat memperoleh sokongan dan penguatan guna melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua. Remaja SMA ini sudah lepas, dia itu sudah merasa freedom gitu, merasa merdeka sendiri. Sebenarnya enggak gitu. SMA itu sebenarnya harus ada bimbingan orang tua juga dan membatasi, tapi karena pikiran labil jadi mereka itu mencari jati diri yang sebenarnya. Nah, dari teman sebaya ini adanya dukungan atau intimidasi bisa dalam mempengaruhi sosial remaja. Misal begini, misalnya dia ini orangnya begini begitu padahal enggak, terus mereka ini difitnah, jadi itu kayak dibully. Nah, itu bisa mempengaruhi, misalnya orangnya jadi mudah gugup, terus sedikit ini kayak enggan bergaul, anggap aja kalau dikawani gitu, tahu aja lo orang siapa, itu masih jadi tempat memperoleh sokongan. Nah, teman sebaya ini di SMA ini kan kita tuh pintar-pintar cari teman. Misalnya berteman dengan orang baik, pasti kita tuh baik juga. Terus kita berteman dengan orang yang suka bolos, nah itu bisa kita ikut-ikutan suka bolos gitu. Jadi perkembangan sosial remaja ini sangat mempengaruhi, terutama teman sebaya juga, karena kita bergaul dengan mereka gitu semua ya, asal gitulah. Lanjut, upaya menumbuh kembangkan perkembangan sosial remaja dan upaya guru mengatasi masalah perkembangan sosial remaja. Ini ulun geser ke atas lah supaya buan pian melihat. Ini muka ulun melindungi. Oke. Lingkungan sekolah ya ini ya yang tertutup ini. Oke. Lingkungan keluarga ada tiga. Satu, menjalin hubungan yang baik dengan para anggota keluarga, terus menerima otoritas orang tua dan mau menaati peraturan yang ditetapkan orang tua. Karena SMA ini merasa freedom tadi, nah sebenarnya itu tidak seperti itu. Kita juga harus menaati apa kata orang tua, berbakti kepada mereka, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan norma keluarga. Nah, jadi adanya pembatasan dari orang tua itu bukan mereka mengekang, tapi itu demi kebaikan dan demi kebaikan mereka, kalian juga gitu. Terus ini, nah ini lingkungan sekolah, bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah, bersikap hormat dan patuh terhadap guru dan semua personil sekolah. Jadi kalian jangan bala di sekolah. Terus di lingkungan masyarakat, mengakui dan respect terhadap hak-hak orang lain, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap simpati terhadap kegiatan orang lain, bersikap respect terhadap nilai, hukum, tradisi dan kebijakan masyarakat. Kalian misalnya ada tetangga nih sakit, tuh jenguk gitu, terus bergaul dengan teman-teman sekitar, jangan di rumah aja. Tapi sekarang di rumah aja ya, supaya tidak menyebarkan virus corona, karena hashtag di rumah aja gitu, supaya Indonesia bebas dari COVID-19 ya, amin. Semoga kita ketemu lagi ya.
selanjutnya ya, mengenal sedikit mengalami masa sosial. Wah ini tadi lupa nih. Nah nih mengatasi, tadi upaya menumbuh kembangkan sosial remaja. Nah dan ini adalah upaya guru dalam mengatasi permasalahan perkembangan sosial remaja. Ini yang bikin PPT-nya Anur ya. Oke, satu, mengenal peserta didik yang mengalami masalah sosial. Nah jadi guru itu harus peka. Nah misal ada anaknya itu awalnya ceria gitu, tiba-tiba pendiam. Nah jadi itu ditanyain dulu, terus kenapa gitu, terus lebih diperhatikan gitu. Atau ada anak yang pendiam terus setiap hari gitu, atau mukanya masam, jadi lebih care lah guru itu. Satu, memahami sifat dan jenis masalah sosial, karena masalah itu sosial beragam, ada yang dari keluarga kan tadi, terus ada yang dari sekolah maupun masyarakatnya. Jadi itu harus dibedakan dan harus diatasi sedini mungkin. Tiga, menetapkan latar belakang masalah sosial. Nah guru ini menetapkan latar belakang, misalnya dia dari keluarga apa gitu, apakah dia tidak mendapatkan kasih sayang gitu. Nah ini lebih ke guru BK ya soalnya, karena itu berhubungan dengan apa ya, lebih berhubungan dengan emosi, lebih masalah pribadi gitu, usaha didik. 4, menetapkan usaha-usaha bantuan. Nah setelah kita sudah memahami, menetapkan dan mengenal, kita harus menetapkan usaha untuk memberikan mereka bantuan, atau itu dukungan terhadap peserta didik, ataukah lebih diberi pemahaman bahwa seperti ini seperti itu. Nah dan kita melaksanakan bantuannya harus dijalankan, karena kalau ngomong aja itu enggak. Misalnya bisa ada anak-anak yang di sekolah itu bolos terus kita, kamu jangan bolos, nah gitu kata gurunya. Apa jadi kayak ngoceh doang gitu, cerewet ngoceh doang. Nah jadi harus dilaksanakan biar apa, biar kita bisa menindaklanjutinya. Nah saat bantuan kita gagal, misalnya kita sudah mengirim surat pemanggilan orang tua, nah tidak tidak di tidak apa ya tidak mempan gitu. Nah jadi kita bisa menindaklanjutinya dengan cara kita bisa langsung ke rumah peserta didik yang bersangkutan, karena mungkin surat tadi tidak diberikannya kepada orang tuanya. Nah jadi kita langsung aja ke rumahnya. Nah ini merupakan tindak lanjut agar masalah sosial remaja yang ada itu segera ditangani, karena ini juga berpengaruh kepada prestasinya. Nah karena kalau dia mendapatkan tekanan yang begitu besar, itu akan mengurangi fokusnya dalam menyerap materi pelajaran. Nah itu membuat prestasinya menurun, mungkin itu yang akan membuatnya putus sekolah gitu, tidak kuat dibully misalnya, dan orang-orang di sekitarnya itu kayak bodoh amat. Nah itu bisa meningkatkan angka putus sekolah di Indonesia tentunya. Kita lanjut. Ini sebenarnya video ya, tapi nggak bisa diakses. Coba nah, tuh kan ya mau gitu. Kayaknya sampai sini aja ya, takut panjang durasinya. Terima kasih sudah menonton guys. Maaf kalau ada salah kata ya, maaf.